Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Fitbit Bintang Soid, dengan NIM 11S23041. Di sini saya ingin menjelaskan tentang code yang sudah saya buat dari tantangan praktikum week 5 untuk membuat tipe bentukan baru. Di sini kita ingin membuat tipe bentukan yang bernama date, di mana tipe bentukan ini memiliki 3 field, yaitu dengan nama field yaitu DD, MM, dan YY. Dan kita akan membuat konstruktor, selektor, dan operator, serta juga predikat yang ingin dilakukan. Nah, di sini yang pertama saya lakukan adalah membuat selektor dari uh, tip selektor, yaitu diminta untuk membuat fungsi yang namanya day, mount, year, di mana day itu untuk mengembalikan nilai dari DD dan juga mount untuk mengembalikan nilai dari MM dan sebaliknya year yaitu untuk YY. Di mana untuk mengembalikan nilai dari DD kita kita definisikan pertama kali yaitu fungsinya. Jadi kita definisikan apa itu fungsinya. Yaitu fungsi day adalah uh, kita inputkan sebuah tipe data date yang sudah kita buat di atas dan dilanjutkan akan dikembalikan kepada kita adalah sebuah integer di mana kita buat parameternya adalah sebuah huruf, itu saya memilih parameternya d, di mana tipe data D tadi akan dimasukkan ke parameter D dan akan mengembalikan nilai DD dari kotak si D. Ibaratkan adalah kotak. Selanjutnya adalah mount, sama juga kita akan memberikan sebuah tipe data date di mana memiliki 3 field tadi, yaitu DD, MM, dan IY, dan akan mengembalikan nilai integer. Nah, sama juga dengan tulisan untuk day, mount juga sama, yaitu tinggal kita tulis seperti ini. Mount dengan sebuah parameter karena kita menginputkan sebuah tipe data date dan akan mengambil mm dari parameter tersebut, dan year juga sama. Selanjutnya kita ingin diminta untuk membuat konstruktor di mana nama fungsi yang ingin kita lakukan adalah backdate, di mana backdate itu terdiri dari untuk membentuk date dari DD bulan yaitu mm dan tahun YY, di mana kita akan mengumpulkan 3 integer. Nah, masing-masing integer akan berubah menjadi akan menjadi DD, MM, YY seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dan juga kita butuh 3 parameter untuk masing-masing integer yang kita inputkan. Kita anggaplah bahwa integer pertama yaitu untuk parameter A, dan parameter A itu adalah untuk si DD. Selanjutnya B juga sama untuk FM, C untuk Y. Selanjutnya kita diminta untuk membuat operator, di mana operator yang kita buat adalah mengikuti case-case yang sudah diberikan. Jadi jika ada tanggal 21 bulan 4 2006 dan besoknya akan 22/4 2006. Nah, dia akan fungsi tersebut akan untuk menunjukkan bahwa hari tanggal berapa besoknya. Jadi ada opsi-opsi khusus di mana kita kita nggak kita tahu bahwa jika sekarang itu tanggal 28 bulan 2 2016, maka besoknya seperti yang di case tersebut adalah tanggal 29. Jadi gimana cara kita untuk mendefinisikan bahwa setelah tanggal 28 itu di bulan 2 adalah 29 atau bahkan di bulan 1, itu adalah tahun kehabisan, dan juga bagaimana kita definisikan bahwa 31 tanggal 31, tanggal 30 dan lain-lain. Nah, di sini saya sudah membuat case-case yang sudah dibuat. Yaitu untuk hari sendiri yaitu didefinisikan oleh DD seperti yang sebelum-sebelumnya. Itu saya buat if kondisional di mana seperti kode tersebut, jika hari si D itu adalah sama dengan 28 dan itu bulan 2 dan itu kehabisan year, maka akan menjadi tanggal 29. Nah, kehabisan year ini sudah saya buat penjelasan fungsinya itu di where di bawah ini, yaitu jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mengetahui kriteria tahun kehabisan. Jadi kita sudah memiliki, kita hanya butuh satu buah saja dan fungsi tersebut akan kita panggil ke atas. Jadinya untuk kehabisan year itu adalah year day mode 400 seperti juga kriteria tahun di sini. Jadi kita telah bahwa kriteria-kriteria yang sudah dibuat pada soal itu hasilnya seperti ini. Dan juga
karena kita butuh bulan 31, apakah bulan itu 31 atau 30 sampai 30, maka kita buat saja. Jadi kita definisikan bulan 31 supaya kita nggak capek untuk menulisnya, dan juga bulan 30. Di mana saya menggunakan tipe data list, di mana fungsi dari elemen ini adalah untuk jika ada satu buah eh, karakter di elemen di list tersebut, maka maka fungsi tersebut akan memenuhi. Jika tidak, tidak akan terpenuhi. Jadi kita hanya butuh kondisi-kondisi tersebut seperti yang sudah ada di sini. Oke, selanjutnya kita ingin membuat tipe data yesterday untuk menentukan tanggal sebelumnya. Jadi untuk semalam. Jadi kita juga sama seperti next day. Jika kita sudah bisa membuat next day, maka kita juga harus bisa membuat yesterday. Di mana tipe data date itu kita akan menginputkan date dan akan mengembalikan nilai date. Dan bagaimana caranya untuk menentukan, kita juga butuh kondisi-kondisi khusus di mana kita akan memikirkan bagaimana hari untuk besoknya. Yang pertama kali sekali kita mau bahwa kondisi paling khusus ada paling atas. Jadi kondisi paling khusus jika bahwa sekarang adalah tanggal 1 bulan 1 dan tahun 1. Jadi besoknya adalah bulan berapa? Tanggal berapa? Kita tidak tahu, jadi kita buatlah dia menjadi itulah limitnya. Jadi adalah jika dia hari 1, bulan 1 dan juga tahun 1, maka besoknya adalah tetap hari di 1 juga. Itu adalah perbedaan dari Easter Day. Dan selanjutnya kita butuh kondisi-kondisi khusus di mana jika tanggal 1 dan bulan 3 dan juga dia kabisat, maka kan tanggal 9 dong. Dan juga jika dia tanggal 1 dan bulan 3 tapi tidak kabisat, maka besoknya adalah tanggal 28. Jadi kita ikuti seperti kode tersebut, bisa dibaca. Sama juga seperti MM, kondisi khususnya ada ini, dan juga YY. Selanjutnya adalah sama juga bahwa fungsi-fungsi kabisat, bulan, dan bulan H30 itu sama saja seperti ini. Jadi bisa dibaca dengan kode tersebut. Selanjutnya kita ingin membuat yaitu add day, di mana untuk menambahkan hari sebanyak n pada tanggal d. Jadi kita diminta untuk membuat tanggal sekarang, kita akan menambahkan sebuah integer, di mana contohnya adalah jika sekarang tanggal 2 bulan 2 2000, saya ingin menambahi n-nya sebanyak 5, yaitu 5 hari ke depan tanggal berapa. Jadi output yang ingin dibuat adalah tanggal 7 bulan 2 tahun 2000. Di mana cara untuk membuat itu, saya menggunakan idenya adalah menggunakan fungsi yang namanya rekursif, di mana kita akan memanfaatkan fungsi next day yang sudah kita buat. Jadi caranya adalah kita buat dulu kondisi jika n-nya sama dengan 0, maka si d-nya itu adalah hari itu. Jadi jika tidak, maka ed itu akan berubah menjadi rekursif, di mana next day-nya kita akan rekursifkan sebanyak n kurang 1. Contohnya seperti ini. Jika ingin kita menambahkan 5 hari dari bulan 2 tanggal 2 tahun 2000, jadi idenya adalah kita akan menambahkan 1 hari, jadi next day. Jadinya adalah sekarang adalah tanggal 3. Dan juga n yang udah kita buat tadi adalah 5, jadi sekarang berkurang 4. Selanjutnya juga berarti sekarang udah tanggal 3. Selanjutnya adalah tambah lagi sampai n-nya habis. Selanjutnya subday sama aja, subday itu untuk mengurangi hari sebanyak n. Jadi kita gunakan fungsi yesterday yang akan direkursifkan. Selanjutnya adalah next month, di mana kita diminta untuk menentukan bulan berikutnya dari tanggal D. Berarti jika ingin menentukan bulan itu, kita membuat kondisi khusus di mana bulan itu jika lebih kecil dari 12, maka si bulan itu akan ditambahi 1 saja. Dan jika tidak terpenuhi, maka dia akan 1. Jadi apa maksudnya? Jadi kalau dia bulannya 12, maka
eh, bulan selanjutnya adalah bulan satu. Langsung saja kita buat L1. Selanjutnya D-nya juga kita ubah. Jika bulan itu adalah bertepatan di 12, maka year-nya juga harus ditambah satu. Jadi kayak saat ini Desember, bulan depannya adalah Januari, dan tahunnya akan ditambah satu. Selanjutnya adalah prefmon untuk menentukan bulan sebelumnya dari tanggal D. Jadi ini seperti eh, sama saja seperti kayak kita mau mengembalikan yesterday-nya, tapi ini adalah untuk mon gitu. Jadi kita buat kondisi-kondisi khusus di mana kalau semisal sekarang adalah bulan satu dan juga tahun satu, maka besoknya kita tidak tahu apa. Jadi saya mau menuliskan adalah dia akan tetap satu, dan juga jika tidak, maka maka harinya tidak akan berubah karena kita hanya menentukan di bulannya saja. Dan selanjutnya adalah di bulannya, kita jika bulannya satu dan year-nya juga satu, maka sama saja kita akan satu. Selanjutnya jika tidak, jika bulannya lebih besar dari satu, jadi monnya itu kita kita kurangi dengan satu gitu. Jika tidak, maka 12. Contohnya sekarang bulan satu, berarti sebelumnya adalah bulan 12. Dan juga kondisi ini sama juga seperti ini untuk mencegah bahwa bulan satu dan tahun satu itu jika dimundurkan satu bulan, maka kita tidak tahu apa artinya. Selanjutnya untuk bulan Monde, di mana jika monnya itu sama dengan satu, maka year-nya juga harus dikurang satu, seperti seperti next month gitu. Dan selanjutnya kita membuat fungsi addMon, di mana addMon itu adalah definisinya untuk menambahkan bulan sebanyak n pada tanggal D. Jadi kita ingin menambahkan berapa banyak bulan sebanyak n. Contohnya adalah jika sekarang bulan 2, kita ingin menambahkan n itu sebanyak 3, berarti 3 bulan ke depan. Berarti harusnya jawabannya adalah 5. Selanjutnya kita buat tipe data kita yang ingin kita input, itu yang pertama adalah date, yang kedua adalah integer, dan memuat dua parameter, itu D atau N. Jika N-nya sama dengan 0, maka bulannya adalah si D itu sendiri. Dan juga jika kondisi itu tidak terpenuhi, maka addMon akan membuat rekursif, yaitu kita gunakan fungsi nextMon. Jadi nextMon itu gunanya untuk menambahkan satu, dan n-nya akan dikurangi satu, seperti definisi rekursif. Dan juga submon adalah mengurangi bulan sebanyak n pada tanggal D. Jadi sama saja seperti addMon, kita hanya ingin mengurangi ke belakang satu. Idenya adalah kita ingin mengurangi satu sekali. Jadi n-nya akan dikurang satu. Jadi ini adalah rekursif, dan addMon juga rekursif. Selanjutnya adalah fungsi addYear, di mana untuk menambahkan tahun sebanyak n pada tanggal D. Jadi ingin kita tambahi tahunnya. Jadi tidak ada spesial dari addYear. Jika ingin menambahi tahun, tidak ada kondisi khusus yang harus kita pikirkan. Jadi kita hanya menambahkan saja. Jadi year D tambah n. Jadi jika sekarang tanggal 2000, jika ini adalah 2, maka tanggal 2000, tahun 2002. Selanjutnya adalah subyear. Di sini untuk mengurangi tahun sebanyak n pada tanggal D. Jadi subyear ini akan mengurangi. Jadi kalau ingin mengurangi, kita juga memiliki kondisi khusus jika dia tahunnya adalah tahun 1. Jadi kita harus berhati-hati dalam tahunnya 1. Jadi kalau kita kurangi 1, maka kita tidak tahu tahun apa itu. Jadi kita buat if n lebih besar sama dengan year D, then 1. Jika tidak, D-nya juga sama, mana juga sama. Idenya kalau n itu lebih besar dari tahunnya, maka otomatis 1. Jadi semisal kalau di spam contohnya 10.000, dan sekarang adalah tahun 2000, maka 10.000 tahun ke belakang kita tidak tahu berapa tahun sebenarnya gitu. Selanjutnya di sini kita disuruh membuat predikat, di mana nama fungsi A is equal D untuk membandingkan apakah kedua date sama. Jadi untuk membandingkan kedua date itu adalah sama, kita akan menginputkan dua date, dan dia akan memberikan kepada kita adalah sebuah
boolean, tipe data boolean, di mana kita ingin dua buah parameter. Jadi jika ingin date itu sama persis, maka eh, D di parameter A sama dengan D parameter B. Selanjutnya monde juga sama, kita samakan, dan year juga disamakan. Jika tidak sama, selanjutnya adalah fungsi is not equal. Jadi sama aja seperti kebalikan dari is equal. Is not equal adalah jika fungsinya itu tidak sama. Jadi kita sama saja jika DA tidak sama dengan B, atau mon A tidak sama dengan mon B, atau year A tidak sama dengan year B. Jadi kata atau fungsi operator atau di sini adalah untuk jika salah satu kondisi tidak jika satu saja kondisi terpenuhi, maka sudah pasti date itu tidak sama. Jadi selanjutnya kita ingin diminta untuk membuat is before, mengembalikan nilai benar jika D1 sebelum D2. Jadi kita akan menginput dua buah tipe data date, dan juga dia akan mengirim kepada kita adalah tipe data boolean. Di mana untuk melakukan ini kita butuh rekursif juga selanjutnya. Bagaimana ide untuk membuat is before dari D1 atau D2? Bagaimana kita menentukan D1 itu adalah sebelum D2 gitu. Jadi ide yang saya lakukan di sini adalah kita kita kembalikan nilai si parameter kedua. Jadi kita munduri 1 hari, dan itu kita bandingkan terhadap D1. Jadi seperti ini parameternya tadi B kan. Jadi kita mundurin si B sebanyak sekali, dan kita bandingkan terhadap A. Jika dia sama, maka tentulah dia itu tentulah D1 itu adalah sebelum dari D2. Yang selanjutnya adalah is next. Jadi fungsinya juga sama seperti is before. Is next untuk menentukan bagaimana apakah D1 itu adalah sesudah D2. Jadi jika sekarang D1 itu tanggal 1, apakah dia itu sama seperti D2 gitu. Jadi kita majukan 1 hari si D2. Kalau kita majukan 1 hari si D2, jika dia sama, maka tentulah si eh, tipe data untuk maka tentulah date 1 akan sesudah dari D2. Jadi contohnya adalah jika sekarang ada D1-nya adalah tanggal tanggal 2, dan D2-nya adalah tanggal 1. Jadi D2-nya akan kita majukan 1 hari dengan menggunakan fungsi next day. Dan sekarang adalah tanggal, maka jika dia sama, maka terbukti bahwa D1 itu adalah sesudah dari D2. Selanjutnya adalah is before n, di mana fungsi ini untuk mengembalikan nilai benar jika tanggal D1 sebelum D2 sebanyak n. Jadi sama aja konsepnya seperti is before, is next. Jadi untuk is before sendiri kita hanya menambahkan satu buah integer. Contohnya gini, kita ingin tahu bahwa apakah D1 itu sebelum D2 sebanyak n. Contoh, apakah tanggal 5 dan D2-nya adalah tanggal 10, apakah n-nya sama dengan 5 gitu. Kita masukkan n-nya 5. Jadi idenya adalah di sini saya nambahi hari-harinya. Jadi kita nambahi D1-nya sebanyak 5 kali. Dan akan kita sama dengan kan, kalau dia sama, maka tentulah dia akan sebelum sebanyak 5 kali, sebanyak n itu sendiri gitu. Selanjutnya is next n, sama seperti is before. Di sini juga ingin mengembalikan nilai benar jika D1 sesudah D2 sebanyak n. Apakah betul D1 itu duluan daripada D2 tapi sebanyak n hari gitu. Sama saja penggunanya, kita menggunakan fungsi yang sudah kita buat, yaitu sub d. Jadi kita akan mengurangi yang pertama D1
Jika kita kurangi terus sebanyak n. Kalau dia betulan terjadi, jika dia sama, maka tentulah dia sebanyak n. Jarak antara hari D1 dengan D2. Oke, selanjutnya akan kita coba apakah code ini akan berjalan dengan baik. Jadi sini saya ingin membuka terminal. Oke, kita coba ngerankan. Oke. Kita ingin buat input yang ingin dibuat di soal. Jadi tanggal 1 bulan 1 tahun 2000 2001. Nah, ternyata betul code-nya berjalan. Kita cek lanjut. 1211 2000 betul. False true betul, false true true, false true false betul. Jadi tahunnya sama, kita lihat semua. Oke, sekian dari presentasi saya mengenai code ini, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih.